masalah paspor ganda. Udah 6 bulan masalahnya udah bergulir, dan Januari kemarin masalahnya udah selesai karena aku udah sidang juga, Miss. Terus? Udah sampai sidang dan didenda 2.000. Oke. Terus halo, Miss. Terus? Ya, terus KTP ku ternyata hilang pas di jalan. Habis itu aku lapor ke imigrasi kalau KTP ku hilang. Terus? Tapi sebelum masalahnya itu selesai, Miss, sebelum ketuk palu KTP ku hilang kan. Terus imigrasi belum ngizinin aku bikin KTP lagi karena aku ada masalah paspor ganda itu, Miss. Dia suruh aku pulang. Nah, udah selesai itu masalah paspor. Imigrasi telepon aku lagi seminggunya. Dia suruh aku bikin alasan gitu kan, bikin alasan kenapa kamu punya KTP 2 gitu kan, tanggal lahir 2 gimana. Aku bilang aku nggak tahu, aku bilang gitu. Itu urusannya agentku, Miss, my agent business, tapi bukan yang di sini, Miss, bukan yang di Hong Kong. Aku bilang di Indonesia. Soalnya pas waktu ditanyain waktu di pengadilan, waktu sebelum pengadilan itu ada yang nanya pengacaranya itu, emang jawabannya kayak gitu juga, suruh kayak gitu kan. Oh ya udah, di sana nggak masalah gitu kan dengan alasan aku kayak gitu. Habis itu tadi, Miss, imigrasi telepon aku, Miss. Dia bilang, kamu ada bukti nggak kalau kamu sebelumnya gini, Miss, paspor aku kan dulu ke Hong Kong tahun 2008. Namanya dengan nama itulah, tapi terus kelahirannya 1984. Terus 2013 itu aku kesini lagi, Miss, tapi kelahiran aku 1982. Nah, di pengadilan itu kan udah diketuk palu, dia udah telepon imigrasi suruh hapus yang kelahiran 1984. Terus akhirnya kan ya berarti yang asli 982 yang sekarang diituin. Terus kan aku bikin KTP itu ditanyain, kamu ini asli umur kamu? Iya, aku bilang gitu kan. Tapi kan sebenarnya itu bukan asli umur aku, Miss, semua dua-duanya itu. Terus? Jadi aku mau jujur, aku salah juga gitu kan. Terus? Ibaratnya masa aku bilangnya 189 kelahiran aku, kan pasti itu lagi, pasti takutnya ditangkap gitu loh, Miss. Karena terus akhirnya imigrasi telepon tadi suruh aku buktiin bawa bukti dari Indonesia kalau KTP atau kakak gitu yang buktinya kalau aku di ada kelahiran 1982 itu loh, Miss. Sedangkan aku kan lahirnya 1989, Miss. Terus tadi aku coba sebelum telepon Miss, aku telepon agent dulu gitu kan, mau nanyain kiranya sebelum aku telepon Miss ada solusi dari agent. Ternyata agent aku langsung ngomong, katanya, kamu pulang aja, aku udah kasih tahu kamu, katanya. Kalau masalah paspor ganda itu banyakannya pulang Indo, katanya. Terus aku juga nggak bisa bantu, katanya gitu kan. Terus? Agent aku pokoknya marah-marah gitu lah, Miss. Terus aku bingung gitu kan. Disuruh langsung, katanya suruh notis ke majikan kamu secepatnya, dia bilang gitu kan. Aku bilang, nggak bisa ada solusi lain, nggak ada, katanya. Kamu udah bohongin, katanya. Itu udah 1982 juga bukan kelahiran kamu. Terus kamu mau ngapain lagi, katanya, di sini, dia bilang gitu kan. Ya aku langsung down dong, Miss. Sedangkan ibaratnya aku juga di sini udah tambah kontrak sih, Miss, udah tambah kontrak gitu kan. Udah mau 3 tahun di sini gitu. Tapi di Hong Kong udah 10 tahun. Iya, terus aku masih mau kerja, Miss, di sini. Majikan aku juga nggak masalah. Selama aku ada masalah paspor, aku selalu izin tiap bulan. Kadang sampai yang di imigrasi manggil 2 minggu sekali apa gimana. Untung majikan aku baik banget, Miss. Jadi dia nggak masalah gitu kan, Miss. Nah sekarang izin aku nyuruhnya kayak gitu, Miss. Kira-kira Miss Yuni ada solusi nggak dengan masalah aku yang kayak gini? Menurutmu masalahmu besar atau kecil, Nduk?
Buat aku sih ya dibilang kecil ya kecil karena masalah KTP, karena paspornya kan udah selesai tuh. Terus? Dibilang besar ya agent juga solusinya cuma suruh aku pulang, Miss. Sedangkan aku masih mau kerja. Oke, saya nanya sekali lagi, menurutmu masalahmu besar atau kecil? Kecil sih, Miss. Masalah kecil kan berarti cuma buat buat KTP atau buat akte lahir aja di Indonesia kan selesai. Aku udah ngomong tadi pas telepon ke agent itu kan, aku bilang ya udah aku coba ngomong sama keluargaku, aku bilang, Miss, dia bilang ngapain kamu telepon keluarga kamu, katanya kamu mau nyuruh dia suruh bikin kelahiran akte yang palsu lagi, dia bilang gitu. Pulang aja ke Indo, kata dia bilang gitu kan. Ya aku langsung yang ya aku telepon keluarga, aku nggak setidaknya ngasih tahu, aku bilang gitu kayak gitu. Dia langsung ngomong kayak gitu, Miss. Masa agent mau bikin orang jatuh kayak gitu? Nggak mungkin lah. Beneran dia nggak, sumpah, Miss. Tadi kalaupun dia bisa ngomong pelan-pelan itu buat aku mungkin nenangin ya, Miss, walaupun dia nyuruh aku pulang Indo, tapi dia tuh sampai ya dia tuh ngebentak gitu loh, Miss, ngomongnya. Jadi aku tuh kayak yang langsung down gitu. Sedangkan dia ibaratnya dia ngasih tahu aku lah, kamu udah aku udah nggak bisa bantu lagi kamu, solusinya cuma pulang Indo. Setidaknya aku nggak yang down banget gitu. Tapi pas waktu dia bilang sambil kayak gitu tuh, sambil ngebentak tuh kayak yang kok dia bukannya aku telepon dia tuh dikasih solusi gimana gitu kan baik-baik, dia malah nyuruhnya langsung aku pulang Indo gitu loh, Miss. Langsung suruh apa, bikin surat notis. Sedangkan aku masih mau kerja gitu. Oke. Terus kamu kok bisa didenda 2.000, Nduk? Enggak, pertamanya sih 1.000 gitu kan, pas waktu di Kowloon Bay itu. 1.000, tapi pas udah ketuk palu dinyatakan kamu menyesal, katanya udah membohongi dokumen, udah membohongi ibarnya. Iya, aku bilang menyesal. Karena itu pengacaranya bilang kalau kamu suruh ini pokoknya iya aja. Terus iya aku menyesal gimana. Ya udah ketok palu, akhirnya sama hakim dibilang kamu harus bayar 2.000 sekarang juga gitu kan. Terus aku bilang aku udah bayar 1.000, jadi aku tinggal nambah 1.000 lagi, Miss. Itu kapan kejadiannya? Kamu sudah ketok palu itu kapan? Sekitar Januari pertengahan lah, Miss. Dan kamu mulai diketahui data gandamu bulan berapa, sayang? Udah dari udah sekitar 6 bulanan, Miss. 6 bulan, 7 bulanan. Itu tiap bulan aku bolak-balik ke Wancai, ke imigrasi, buat cuma daftar muka doang. Wancai atau Kowloon Bay, Nduk? Wancai. Oh, beda-beda ya. Ada yang Wancai, ada yang di Kowloon Bay. Ya, pertama diinterogasi lama lah, intinya sekitar 2 jaman gitu kan, 3 jaman. Habis itu terus dikejar lagi di Kowloon Bay. Terus habis itu setiap bulan aku dikasih surat kuning itu setiap bulan ke imigrasi. Nanti pagi jam 10 itu udah nyampe imigrasi. Habis itu cuma duduk, dia ngasih surat kuning lagi, nanti bulan depan kamu sini lagi ya, dia gitu. Sampai akhirnya aku ke Kowloon Bay, ngurusin lagi Kowloon Bay, terus sidang di Satin, Miss. Oke, kamu kena tangkap mulai tahu data gandanya bulan 5, bulan 6? Iya, sekitar segituan, Miss. Habis pokoknya bikin KTP baru lah. Oh, bikin KTP barunya kapan kamu? Iya, sekitar 6 bulan itu, Miss. 5 bulanan itu. Bulan 5? Itu bulan Mei. Bulan Mei, ya. Terus bulan 6 gitu langsung dipanggil imigrasi gitu loh, Miss. Berarti kamu ya hampir 8 bulanan, Dok, kalau bulan Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 8 bulan, 9 bulan, sayang. Iya, sekitar segitulah lama lah. Oke, masalah itu sepele. Kalau keluargamu bisa membuatin, ya ngomong buatin. Kalau ada apa-apa itu saya kurang tahu kenapa agent marah-marah ya. Jadi kamu maunya apa dulu? Makanya aku kan temen aku bilang gini, coba kamu telepon Miss Yuni dulu. Aku bilang sebelum telepon Miss Yuni kan pasti Miss Yuni nanya dulu nih, kamu udah tanya agent belum? Betul. Biasanya yang aku lihat di YouTube Miss Yuni kayak gitu ya. Betul. Daripada aku langsung telepon Miss Yuni, akhirnya aku telepon agent dulu tadi tuh.
pas baru ngomong KTP kamu nomor ini nih, kamu ini apa? Iya, aku bilang aku ini gitu kan. Dan terus habis itu langsung Didamprat. aku ada masalah, aku bilang gitu kan. Dia tahu lah aku ada masalah, soalnya waktu itu juga aku udah pernah ngasih tahu dia kalau aku ada masalah ganda, dan waktu itu juga dia sendiri langsung kamu pulang aja gimana di kantor agent itu kan. Tapi ada orang lain di situ yang kerja di situ juga sama agent, kamu jangan langsung nyuruh dia pulang aja katanya, ini tuh masih bisa diselesaikan gitu kan. Akhirnya ya udah, alhamdulillah aku bilang masih bisa diselesaikan. Terus aku telepon, itu yang aku telepon sekarang tuh yang nyuruh aku pulang pertama itu. Ya Aku udah. udah nggak bisa bantu gitu, Miss. Nggak Intinya apa-apa. Banyak orang yang nggak suka kalian kaya, banyak orang yang takut kalian sukses. Ya nggak apa-apa loh. Tapi intinya sekarang sudah tenang kan, bahwa bisa kan. Mereka cuma butuh akte lahirmu, ya udah dibuatin akte lahir. Kalau berarti kamu bisa ya, Miss, kalau bisa, kalau kamu nggak bisa buat akte lahir juga nggak apa-apa. Miss Yuni juga bisa bantu. Kalau di kampungmu nggak bisa. kalau kayak gitu, kira-kira kalau aku minta tolong sama Miss Yuni gimana, Miss? Nggak apa-apa karena aku bisa bantu biar kalian bisa disesuaikan. Tapi bukan saya sendiri ya, soalnya masalah Indonesia saya nggak tahu. Jadi ntar kalau kamu sudah mentok keluargamu nggak bisa bantu, cari aku lagi Iya. ya. Ya soalnya di kampung kan aku udah nggak ada ibu juga gitu kan, Miss. Adik aku juga bukan tinggalnya nggak di kampung gitu, di Cikarang gitu kan. Mm-mm. Ya udah makanya Aku cari juga. usaha dulu Iya. 2-3 hari ini. Kalau nggak bisa Oke. cari saya. Oke. Hubungin Miss lagi gitu ya. Iya, berarti benar ya ada agent yang kayak gitu ya. Bener, Miss. Aku kalau dia ngomong pelan-pelan mungkin aku nggak ngedon gitu lah, Miss. Ibaratnya cari solusi itu kan kayak Miss kan ngasih solusi pelan-pelan ya, dengan ngomong kayak gitu kita lega gitu. Tapi dengan dia ngomongnya ngebentak gitu kan, akhirnya kamu suruh pulang Indo aja langsung, sekarang langsung kamu kantor katanya, bikin notis ke majikan, dia bilang gitu. So, majikan aku nggak tahu apa-apa, sedangkan dia aja kalau aku ada masalah dia selalu support aku gitu kan, selalu ngizinin aku ke agent, ke imigrasi gimana gitu. Mm-mm. Ya wes intinya tidak ada masalah. Masalahmu itu Ya. kecil. Jadi intinya agentmu itu pingin kamu ganti majikan dan majikanmu kan dikasih pembantu baru kan dapat uang lagi. Iya toh? Ya, Iya tadi toh. teman aku juga bilang gitu, kamu tahu kenapa agent kamu kayak gitu, karena dia udah nggak dapat apa-apa dari kamu, makanya dia kayak gitu, dia bilang gitu. Ya memang seperti itu. Kalau kamu ngasih dia uang kan seneng. Iya kan? Ya benar juga sih, Miss. Lah kok kamu pinter Selama ini banget. aku Kok kamu pinter banget sebelum telepon Miss Yuni telepon agent dulu. Kan berarti sudah pinter toh? Kan Miss Yuni selalu nanyain sudah telepon agent belum? karena setiap hari aku lihat YouTube-nya Miss Yuni itu kan, kalau ada aku selalu pantauin ada masalah paspor ganda. Semenjak itu tuh aku selalu pantauin YouTube-nya Miss Yuni gitu kan. Oh gini. Oh, Miss Yuni kalau ada mau nanya gitu, kalau ada masalah apa gitu, kamu udah tanya agent belum? Gitu kan. Oh, aku mikirnya ya udahlah, aku jangan tanya Miss Yuni dulu, telepon Miss Yuni dulu, nanti aku tanya agent dulu, biar nanti kalau Miss Yuni nanya udah telepon agent dulu belum, akunya udah gitu loh, udah dijelasin juga. Pinter. Ya udah nggak apa-apa. Ntar tak simpen nomormu. Terus kalau kamu tidak ada solusinya cari aku lagi. Oh, oke, Miss, makasih banyak ya, Miss ya. Yo. Support selalu buat YouTube-nya Miss Yuni, semoga Siap. sukses. Sehat selalu. Siap. Terima kasih. Jadi terima kasih juga karena kamu tahu kan setiap kali telepon masuk itu di YouTube sama di Facebook. Ini adalah biar teman-teman yang lain tahu kalau menghubungi saya itu sebaiknya cari agentnya dulu, baru mencari saya. Bener nggak? Iya, nggak apa-apa, Miss. Iya, nggak apa-apa sih. Yang penting aku nggak nyebutin nama aku dan orang mungkin nggak tahu aku. Betul. Mungkin yang kenal aku ya pasti dia tahu suara aku, tapi yang banyak nggak kenal pasti. Betul. Ya wes, tak simpen nomormu ya Ndok ya. Oke, yo bye. Oke, buat teman-teman di luar sana, mungkin mbaknya ini pinter banget karena dia selalu bilang bahwa cari agenmu dulu sebelum cari saya. Ini memang benar. Kenapa seandainya agennya masih punya solusi kan saya tidak bisa menantang agenmu.
Tapi kalau agentmu sudah tidak memberikan solusi, bahkan gebrak meja, ya udah tinggalin aja. Jadi buat teman-teman di luar sana, selalu saya mendoakan agar kalian bisa sukses dan berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.